بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عزكم الله. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas adab yang kelima di antara adab-adab ilmu, yaitu kewajiban untuk berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dan kita sampai pada perkataan penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, di halaman yang ke-26 di paragraf yang terakhir. Kata beliau, فالعقيدة يجب أن تكون مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka perkara akidah itu wajib dibangun di atas kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dibangun di atas wahyu. Wa an ya'lama al-insanu annahu la majala lil aqli fiha, dan hendaknya setiap manusia mengetahui bahwasanya tidak ada ruang bagi akal di dalam masalah akidah. La aqulu la madkhala lil aqli fiha, wa innama la majala lil aqli fiha. Kata penulis, saya tidak mengatakan tidak ada jalan masuk untuk akal di dalam masalah akidah. Saya hanya mengatakan bahwa tidak ada ruang bagi akal di dalam masalah akidah. Kenapa? Lianna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillah syahidatun bihi al-uqul. Wa in kana al-aqlu la yudriku tafasila ma yajibu lillahi min kamalin, لكنه يدرك أن الله قد ثبت له كل صفة الكمال، فلا بد أن يعمل بهذا العلم الذي من الله به عليه من ناحية العقيدة. Kata beliau, karena sejatinya masalah mengenai kesempurnaan Allah, dan ini masalah akidah, masalah mengenai kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, itu dapat disaksikan oleh akal-akal manusia. Sekalipun akal tidak mampu mengetahui rincian-rincian detail dari kesempurnaan Allah yang sesungguhnya, akan tetapi akal-akal manusia itu bisa menjangkau bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai semua sifat kesempurnaan. Maka dari sisi akidah, seseorang yang mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengamalkan ilmunya dari sisi akidah. Hendaknya kita mengamalkan ilmu kita dalam hal akidah berdasarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, kadzalika min nahiyatil ibadah. Begitu pula dalam masalah ibadah. Fal ibadatu mabniyatun ala amrayni asasiyaini. Maka sesungguhnya ibadah itu dibangun di atas dua pondasi, di atas dua asas. Ahaduhuma al-ikhlasu lillahi ta'ala, wa tsani al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asas yang pertama adalah keikhlasan semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asas yang kedua adalah mencontoh dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabni al-insanu ibadatahu ala ma ja'a bihi ala ma ja'a 'anillahi wa rasulihi. لا يبتدع في دين الله ما ليس منه لا في أصل العبادة ولا في وصفها. Maka kewajiban seorang hamba adalah dia membangun ibadahnya sesuai
dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh dia membuat perkara-perkara baru, membuat peribadatan-peribadatan baru yang tidak pernah ada tuntunannya, yang tidak pernah ada contohnya, tidak pernah ada asal usulnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita membuat ritual ibadah tertentu yang tidak pernah ada syariatnya, atau tidak boleh pula kita membuat kaifiyat atau tata cara ibadah sendiri sesuai dengan hawa nafsu kita. Kewajiban kita hanyalah mengikuti dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan tugas kita mensyariatkan, karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah mengamalkan dan menjalankan apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Walihada naqul, kata penulis, oleh karenanya kita katakan, la budda fil ibadati an takuna thabitatan bisyar'i fi hay'atiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna thabitatan bisyar'i fi hadhihi al-umuri kulliha. Oleh karenanya, di antara kaidah yang harus kita pahami bersama, bahwasannya sebuah ibadah itu harus kita ikuti ketentuannya berdasarkan dalil dari syariat. Harus jelas ketetapannya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata caranya, kapan waktu pelaksanaannya, di mana tempatnya, apa sebabnya. Semuanya harus kita kembalikan kepada dalil, kepada syariat. Tidak boleh kita membuat peraturan tersendiri, tata cara tersendiri di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban semua umat Nabi SAW adalah mencontoh dan mengikuti contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama Islam. Insyaallah akan kita terperinci poin-poin di atas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.